Rosie melamun mengingat jalinan persahabatannya sejak umur 5 tahun dengan Alex. Keduanya adalah sepasang sahabat sejati yang saling menjaga dan memahami satu sama lain. Bahkan Rosie selalu menjadi pendengar yang baik ketika Alex menceritakan mimpi dan imajinasinya yang aneh. Sebagai sahabat sejak kecil, Rosie diberi kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesan di hari pernikahan Alex. Rosie harus bersikap seakan-akan itu adalah hari bahagia juga buatnya. Padahal hari itu adalah hari yang paling menyedihkan untuk Rosie. Kemudian 12 tahun yang lalu, ketika Rosie yang sedang merayakan ulang tahunnya ke-18 bersama Alex di sebuah klub malam, karena Rosie dalam keadaan mabuk, tanpa sadar mereka saling mencium. Tapi tak lama Rosie langsung jatuh pingsan. Esoknya Alex datang ke rumah Rosie untuk memastikan sahabatnya itu baik-baik saja. Dengan senyum bahagia, Alex mengungkapkan bahwa kejadian semalam begitu menyenangkan, tapi tidak bagi Rosie yang merasa malu dan menganggap ciuman semalam sangat menjijikan. Saat itu Alex sangat kecewa karena dalam hatinya ia menyukai Rosie lebih dari sahabat. Di suatu pantai, Rosie dan Alex kemudian berkumpul dengan teman-teman sekolah mereka. Saat itu terlihat Greg mendekati Rosie. Ia bermaksud mengajak Rosie untuk ke pesta dansa sebagai pasangan. Lalu Rosie menceritakan itu kepada Alex. Terlihat ada raut cemburu di wajah Alex. Lalu datang Bethany, perempuan yang menyukai Alex. Bethany berniat menjadikan Alex sebagai pasangannya ke pesta dansa. Namun Alex tak bisa memberikan jawaban. Rosie lalu menyarankan agar Alex menerima saja ajakan Bethany itu. Bethany adalah gadis yang sangat cantik, ucap Rosie. Sekarang giliran Rosie yang terlihat cemburu menyaksikan Alex yang mulai mendekati Bethany. Singkat cerita, kemudian Alex dan Rosie berangkat bersama-sama ke pesta dansa dengan mobil yang dikendarai oleh Alex. Mereka berpisah di tempat parkir saat Greg datang menjemput Rosie. Di pesta keduanya berdansa dengan pasangan masing-masing, tapi Alex dan Rosie selalu memperhatikan satu sama lain dari jauh. Selesai pesta, Rosie memutuskan tidur dengan Greg, tapi sialnya pengaman yang digunakan oleh Greg tertinggal di dalam alat vital Rosie. Tentu saja Rosie panik. Sambil menelpon Alex, ia berlari hendak ke rumah sakit. Ketika itu Alex yang masih berada di pesta tidak bisa mendengar jelas suara Rosie. Hingga akhirnya Rosie yang saat itu berada di lift terpaksa menjelaskan dengan suara yang lantang kepada Alex. Seorang pria yang berada di dekat Rosie tentu saja mendengar apa yang dibicarakan oleh Rosie dan Alex. Selesai dari rumah sakit, Alex kembali pulang bersama dengan Rosie. Ketika itu Alex menceritakan rencananya yang akan melanjutkan pendidikannya selepas SMA di Boston. Alex kemudian mengajak Rosie untuk kuliah bersama di sana. Alex menyarankan Rosie untuk ambil jurusan perhotelan sesuai cita-cita sahabatnya itu. Rosie pun setuju. Esoknya Rosie menyampaikan niatnya untuk kuliah di Boston kepada orang tuanya. Sang ibu menolak dengan tegas rencana Rosie itu. Boston terlalu jauh, tak ada yang bisa mengurusmu, ucap ibunda Rosie. Berbeda dengan sang ibu, ayah Rosie sangat memahami keinginan putrinya itu. Rosie mengatakan jika suatu saat nanti ia ingin memiliki hotel sendiri. Jelas sang ayah sangat mendukung cita-cita Rosie itu. Suatu hari Rosie mendapatkan sebuah pengumuman yang menyatakan jika ia diterima di Universitas Boston. Dengan rasa gembira, Rosie berlari menuju rumah Alex untuk memberitahu kabar baik itu. Rosie disambut oleh adik Alex. Ketika menunggu, tiba-tiba Rosie mendengar suara Bethany dari arah kamar Alex. Seketika Rosie langsung muntah. Ia pun mengurungkan niatnya bertemu dengan Alex. Saat malam hari, Rosie memutuskan mencari obat ke apotik. Rosie menyampaikan keluhannya kepada petugas apotik yang bernama Ruby. Namun bukan obat yang diberikan oleh Ruby, tapi sebuah alat tes kehamilan. Akhirnya saat itu, Rosie mengetahui bahwa dirinya telah positif hamil. Ketika di rumah, Rosie mencoba menghubungi Alex melalui email. Rosie ingin sekali bertemu dengan Alex, tapi sayang saat itu Alex berencana akan makan malam bersama dengan keluarga Bethany. Rosie pun hanya bisa menangis memikirkan bagaimana nasibnya nanti. Esoknya Rosie dan Alex bertemu di sebuah kafe. Dengan sangat gembira Alex menunjukkan surat yang menyatakan ia diterima dan akan berangkat ke Boston 3 hari lagi. Saat Alex bertanya tentang Universitas Boston kepada Rosie, Rosie berbohong jika ia belum menerima surat apapun. Alex lalu mengajak Rosie untuk ikut serta bersamanya, tapi Rosie menolak. Rosie mengatakan bahwa ia masih banyak urusan.
Hari keberangkatan Alex pun tiba. Rosie mengantarkan Alex sampai ke bandara. Ketika itu Alex memberikan gantungan kunci berbentuk globe sebagai tanda persahabatan mereka. Sepeninggalan Alex, Rosie kini terlihat makin akrab dengan Ruby. Rosie menjadikan Ruby sebagai teman curhatnya. Rosie bingung dengan kondisinya yang sekarang. Ruby lalu menyarankan jika Rosie tak mau merawat bayinya kelak, Rosie bisa menyerahkan bayinya kepada dinas sosial yang nantinya akan diberikan kepada pasangan yang menginginkan anak. Rosie menganggap ide Ruby sangat cemerlang. Dengan begitu ia bisa melanjutkan cita-citanya, pergi ke Boston untuk berkuliah tanpa Alex tahu tentang bayinya itu. Beberapa bulan kemudian terlihat perut Rosie yang sudah membesar. Rosie memberitahu ibunya kalau janin yang dikandungnya adalah perempuan. Sang ibu lalu bertanya nama apa yang akan diberikan Rosie kepada bayinya. Rosie menjawab bahwa ia akan membiarkan orang tua adopsi bayinya yang memberi nama. Ketika itu adik Rosie penasaran dengan bayi dalam perut kakaknya itu. Saat Rosie menunjukkan perutnya, terlihat bayi itu menendang-nendang. Seketika langsung muncul raut jatuh cinta Rosie pada bayinya. Ditambah ketika malam, Rosie mengajak bayinya mengobrol. Bayi dalam perut Rosie meresponnya. Spontan Rosie memberi nama Katie untuk bayi perempuannya tersebut. Hari bersalin pun tiba. Dengan pertolongan seorang bidan, lahirlah Katie, bayi perempuan yang cantik. Saat itu sang bidan menawarkan Rosie untuk menggendong Katie sebelum bayi itu diserahkan kepada dinas sosial. Ketika Rosie mendekap Katie dalam pelukannya, jelas sekali bila Rosie membatalkan niatnya untuk menyerahkan Katie. Menjadi seorang ibu adalah suatu yang berat. Terkadang Rosie harus begadang untuk menenangkan Katie yang menangis di tengah malam. Ayah Rosie yang begitu perhatian pada putrinya tak bosan-bosan memberikan supportnya kepada Rosie. Semenjak Katie lahir, Rosie belajar banyak menjadi ibu yang dewasa. Yang terpenting, jangan pernah menganggap masalah itu tidak akan datang menghampiri kita. Satu hari Rosie yang sedang membawa Katie bertemu dengan Bethany. Rosie berbohong jika Katie bukan anaknya, melainkan ia sedang bekerja paruh waktu sebagai seorang pengasuh. Esoknya saat Rosie di rumah sedang merapikan baju-baju Katie, ia dikejutkan dengan kemunculan Alex di pintu rumahnya. Dengan sigap Rosie bergegas membereskan barang-barang milik Katie. Namun akhirnya Rosie tetap ketahuan telah memiliki bayi saat Alex menemukan sebuah pompa ASI. Rosie kemudian mempertemukan Alex dengan Katie. Alex langsung jatuh hati saat pertama kali melihat Katie. Alex pun ingin membantu Rosie untuk menjadi wali Katie. Sekembalinya ke Boston, Alex terlihat galau. Ia lalu dihampiri oleh seorang pria bernama Phil. Ia ingin mengenalkan adik perempuannya yang bernama Sally kepada Alex. Sejak saat itu, Alex memutuskan menjalin hubungan dengan Sally. Waktu terus berjalan, sampailah pada Natal pertama Katie. Sementara itu Alex rajin mengirimkan video kepada Katie tentang kehidupannya di Boston, termasuk saat Alex pindah untuk tinggal di apartemen Sally. Alex terus mengirimi video, surat, dan hadiah-hadiah untuk Katie. 5 tahun berlalu, Rosie kini telah bekerja sebagai housekeeping di sebuah hotel. Sementara itu di Boston, Alex menceritakan mimpi anehnya kepada Sally. Alex bermimpi jika ia menjadi sebuah busur panah. Sally meresponnya dengan sangat ketus. Ia meminta Alex untuk bermimpi menjadi sesuatu yang bermanfaat, misalnya menjadi vacuum cleaner, karena hari ini Sally menemukan sisa-sisa rambut Alex setelah bercukur. Alex yang kesal kemudian memutuskan keluar menenangkan diri. Sementara itu Rosie yang sedang bermain dengan Katie mendapat pesan dari Alex tentang mimpinya yang aneh. Rosie meresponnya dengan sangat baik hingga membuat Alex merindukan sahabatnya itu. Alex lalu mengundang Rosie untuk datang ke Boston. Esoknya dengan diantar oleh Ruby ke bandara, Rosie berangkat ke Boston. Ketika tiba di Boston, Rosie disambut dengan sebuket bunga yang dibawa oleh Alex. Terlihat mereka berdua saling melepas rindu. Alex mengajak Rosie berkeliling selama di Boston. Sampai suatu malam, Alex mengajak Rosie makan malam dengan Sally dan kakaknya. Saat itu di depan Alex dan Rosie, tiba-tiba Sally mengumumkan tentang kehamilannya. Tak bisa dipungkiri, ada rasa kecewa yang Rosie rasakan. Kemudian Alex dan Sally membawa serta Rosie untuk ikut melihat sebuah pameran. Di sana Rosie merasa hampa dan sendiri, lalu ia memutuskan meninggalkan tempat tersebut. Tampak Alex yang menyusul Rosie.
Terjadi pertengkaran yang cukup hebat saat itu. Rosie pergi meninggalkan Alex setelah Alex mengucapkan kata yang sangat menyinggung perasaan Rosie. Alex berkata, setidaknya hidupnya tidak berantakan seperti Rosie dan anaknya dengan Sally kelak bisa memiliki orang tua yang lengkap, tidak seperti anak Rosie. Kemudian Rosie tiba di rumah. Ketika itu Rosie menemukan sebuah gambar yang dibuat oleh Katie. Lalu Rosie memutuskan menulis sebuah surat dan mengirim gambar tersebut kepada Greg, ayah Katie. Suatu hari Greg datang menemui Rosie di tempat kerjanya. Ketika itu Greg meminta diberi kesempatan oleh Rosie untuk bisa menjadi ayah yang baik buat Katie. Rosie menyanggupinya, tapi dengan syarat Greg harus benar-benar menjadi ayah yang sangat baik dan sangat menyenangkan untuk Katie. Greg juga diminta membelikan sepasang sepatu pink termahal yang Greg temui untuk Katie. Sejak saat itu terlihat Greg mampu menjalani perannya sebagai ayah yang baik untuk Katie. Perlakuan Greg tersebut lambat laun membuat Rosie jatuh cinta. Hal itu ia sampaikan kepada Ruby. Rosie berkata ia membutuhkan pasangan untuk tempatnya berbagi. Lagi pula Greg adalah ayah biologis Katie, ucap Rosie kepada Ruby. Suatu hari Alex menerima undangan pernikahan Rosie dan Greg. Ada perasaan berkecamuk di dada Alex. Ia pun memutuskan untuk tidak datang ke pernikahan sahabatnya itu. Kemudian Rosie pun mulai menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Greg. Satu hari Alex menelpon Rosie tapi tidak dihiraukan oleh Rosie. Ternyata saat itu di Boston, Alex memutuskan berpisah dengan Sally dan keluar dari apartemen Sally. Beberapa waktu berlalu, suatu hari Rosie mendapati Katie sedang berduaan dengan sahabatnya bernama Toby. Hal itu mengingatkan Rosie pada persahabatannya dengan Alex dulu. Saat bekerja, Rosie mencoba menghubungi apartemen Sally dan disitulah akhirnya Rosie tahu jika Alex dan Sally telah berpisah sejak hari pernikahan Rosie. Ketika itu saat bersamaan, air ketuban Sally pecah. Rosie mendengar Sally berteriak memanggil seorang pria bernama Herb. Malamnya ketika Rosie berkirim pesan pada Alex, Rosie baru tahu jika selama ini Sally berselingkuh dan bukan mengandung anak Alex. 5 tahun kembali berlalu. Satu hari terlihat ayah dan ibu Rosie yang akan pergi berlibur berdua. Tersisa hanya Katie dan Greg yang bersama Rosie di rumah. Esoknya Rosie bertemu dengan Bethany di tempat kerjanya. Bethany bercerita jika pekerjaannya sebagai model mengharuskan dia pergi ke banyak kota, salah satunya ke Boston. Rosie lalu menyarankan Bethany untuk menemui Alex di Boston. Kemudian beberapa hari kemudian, Rosie menerima kabar terburuk sepanjang hidupnya. Ibu Rosie mengabarkan bahwa sang ayah telah meninggal dunia karena serangan jantung. Ketika di makam, Rosie yang sedang bersedih di pusara ayahnya melihat ada sebuah karangan bunga yang dikirim oleh Alex. Tak lama Alex muncul dan menghampiri Rosie. Rosie menangis dalam pelukan Alex. Kemudian muncul Greg dan langsung membawa Rosie pergi dari sana. Sebelum kembali ke Boston, Alex menyempatkan diri menulis surat untuk Rosie. Tapi sial, surat itu terlebih dahulu ditemukan oleh Greg dan disembunyikannya. Greg lalu memberikan surat lain pada Rosie yang ternyata surat dari ayah Rosie yang dikirim sebelum ia meninggal. Dalam surat itu, sang ayah terus menyemangati Rosie untuk terus mengejar mimpi-mimpinya. Saat malam ketika Rosie berbincang dengan Katie, ia mengutarakan niatnya untuk membeli sebuah hotel sederhana dan mulai membangun mimpinya. Selanjutnya tampak Rosie yang sedang berkirim pesan dengan Alex. Ketika itu Alex bertanya apakah Rosie bahagia dengan Greg. Rosie tidak bisa menjawabnya. Terlihat saat itu ternyata Alex mulai menjalin hubungan kembali dengan Bethany. Kemudian ketika Rosie tiba di tempat kerjanya, Ruby memberitahu jika hotel tempat Rosie pesta dansa saat SMA dulu kini telah merger dengan hotel tempat mereka bekerja sekarang. Dan Ruby menemukan pemesanan atas nama Greg untuk kamar President Suite di akhir pekan. Rosie sudah merasa senang. Naas, Greg tidak lama kemudian menghubungi Rosie jika Greg akan stay beberapa malam di hotel karena urusan pekerjaannya. Hati Rosie tiba-tiba merasa hancur seperti dihantam sebuah batu besar. Malamnya dengan ditemani oleh Ruby,
Rosie memutuskan melabrak Greg yang sedang bersama selingkuhannya. Dari sana akhirnya Rosie mantap berpisah dengan Greg dan membuang semua barang-barang Greg. Ketika itu Rosie mendapati sebuah laci meja kerja Greg yang terkunci. Ternyata di dalamnya terdapat surat Alex untuk Rosie yang telah disembunyikan oleh Greg. Isi surat itu adalah Alex meminta kesempatan kepada Rosie untuk menjadi pasangan hidupnya. Saat itu juga Rosie langsung mengirim pesan pada Alex. Sayangnya Bethany lah yang menerima pesan dan mengajak Rosie untuk video call. Akhirnya dari situlah Rosie tahu jika Alex akan menikahi Bethany dan Bethany meminta Rosie untuk menjadi pendamping pengantin mereka. Sekali lagi hati Rosie kembali patah. Lalu seperti biasa, Rosie mencurahkan isi hatinya kepada Ruby. Rosie mengatakan bahwa ia dan Alex selamanya memang tetap ditakdirkan akan menjadi sahabat saja. Ruby membantah perkataan Rosie. Ruby kemudian menyemangati sahabatnya itu bahwa ada kesempatan untuk Rosie bisa kembali bersatu dengan Alex. Ditemani dengan Ruby, Katie, dan Toby, Rosie berangkat menuju Boston untuk menyatakan cintanya pada Alex. Tapi sayang tiba di Boston, Alex dan Bethany telah resmi menjadi suami istri. Saat resepsi pernikahan Alex dan Bethany, di hadapan para undangan, Rosie mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesannya buat sahabatnya itu. Ketika itu Rosie mengungkapkan semua isi hatinya, bahwa ia telah menyesal menyia-nyiakan semua kesempatan di masa lalunya. Kemudian Rosie juga berjanji jika ia akan selalu menyayangi Alex sampai kapanpun. Pesta lalu berlanjut ke lantai dansa. Melihat kemesraan Alex dan Bethany, Rosie hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Esoknya Alex dan Bethany mengantarkan Rosie ke bandara untuk pulang. Saat itu Rosie memeluk Alex dengan sangat erat. Bethany yang dari awal berdiri di dekat Alex menyadari bahwa Alex dan Rosie memang saling mencintai. Selanjutnya Rosie mewujudkan mimpinya membeli sebuah hotel sederhana di ujung bukit dekat laut. Saat pesta pembukaan hotelnya, Ruby datang dan memberitahu bahwa mereka baru saja kedatangan tamu pertama. Dengan semangat Rosie dan Ruby berlari untuk menyambut tamunya yang ternyata adalah laki-laki yang mendengar kejadian Rosie di lift tempo dulu. Ruby tampak mengantar tamu tersebut ke kamar. Lalu tak lama kemudian muncul Alex di belakang Rosie. Alex menghampiri Rosie dan memesan kamar untuk dirinya sendiri. Alex menjelaskan bahwa sekarang sudah tak bersama Bethany lagi. Sambil mengikuti Rosie yang mengantarnya ke kamar, Alex bercerita bahwa saat di pesawat ia bermimpi tentang mereka berdua, di mana Rosie berdiri di tempatnya dan Alex datang memeluknya sambil berkata, "Rosie, can I take you to the dance?" Rosie menjawab, "Lebih baik telat daripada tidak sama sekali."